Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, di subuh yang indah ini, marilah kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam rah, dan kemahkan di dalam uripi Allah. Kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa bi'illahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Judul di pagi yang indah ini yakni Aku tak pernah bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lama kita sadari bersama di dalam kehidupan ini banyak macam ragamnya agama, banyak macam ragamnya aliran, banyak ragamnya sekte-sekte dan sebagainya. Akan tetapi tujuan utama semua agama, tujuan utama semua aliran, tujuan semua sekte-sekte yang ada pada tiap diri manusia yang memeluknya, pasti tujuannya hanya satu, yakni untuk bertemu Tuhannya di dalam segala macam nama-nama agamanya, untuk bertemu Tuhannya di dalam segala macam golongan-golongannya, untuk bertemu Tuhannya di dalam semua aliran-alirannya. Tujuannya untuk bertemu Tuhannya di dalam sekte-sektenya. Tujuannya semuanya pasti di dalam rangka mencari Tuhan di dalamnya. Sebelum menginjak itu, maka wajib
kita tahu siapakah yang berhak dituhankan oleh manusia. Siapa yang berhak dituhankan oleh seluruh macam nama-nama agama itu? Siapa Tuhan yang berhak dituhankan bagi semua golongan-golongan aliran-aliran itu? Kita wajib tahu dahulu siapa Tuhan yang berhak disembah bagi pemeluk atau pengikut sekte-sekte yang ada di dunia ini. Dan siapakah Tuhan yang berhak disembah bagi siapapun Anda? Siapapun Anda dan siapapun Anda, Tuhan yang berhak kita sembah itu tak lain dan tak bukan adalah Tuhan yang mewujudkan diri kita di dunia ini. Itulah Tuhan yang berhak kita sembah. Tuhan yang mewujudkan kita di dunia ini. Tuhan yang menciptakan kita di dunia ini. Tuhan yang menyatakan kita di dunia ini. Tuhan yang menghadirkan kita di dunia ini. Tuhan yang menghidupi kita di dunia ini. Tuhan yang menguasai gerak langkah pergerakan tubuh-tubuh ini di dunia ini. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Itulah Tuhannya seluruh pemeluk-pemeluk agama. Itulah Tuhannya seluruh pengikut golongan-golongan. Itulah Tuhan bagi seluruh sekte-sekte yang ada. Dan itulah Tuhannya seluruh kita bangsa manusia. Jadi sebelum mengenal, bertemu Allah, bertemu Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, apapun nama-nama sesebutan Anda masing-masing, sesuai agama, sesuai aliran, sesuai golongan, sesuai madhab-madhab, sesuai sekte-sekte yang ada untuk menyebut Tuhan sebagai Tuhan yang disembahnya. Apapun namanya, tapi hakikatnya, bila siapakah yang disebut Tuhan itu hanyalah satu dari berbagai macam agama. Tuhannya satu dari berbagai macam golongan-golongan. Tuhannya satu bagi pemeluk-pemeluk atau sekte-sekte yang ada di dunia ini. Tuhannya hanya satu bagi orang-orang yang tak percaya agama dan tak percaya Tuhan. Jadi yang dikatakan Tuhan itu adalah Dialah yang menghadirkan kita. Dialah yang menyatakan kita. Dialah yang mewujudkan kita. Dialah yang menghidupi kita. Dialah yang menguasai kita. Dialah yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita sejak di awal kita diciptakan dari tanah sampai menjadi bayi hingga setua ini. Dialah hidup yang menghidupi seluruh manusia. Hidup yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Hidup yang menghidupi segala apa-apa dan segala siapa-siapa.
Dia yang menghidupi segala sesuatu. Lalu siapakah dia itu? Dia adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Itulah Tuhannya seluruh alam semesta ini. Hidup inilah Tuhannya segala apa-apa, dan hidup inilah Tuhannya segala siapa-siapa. Coba Anda bayangkan, tanpa hidup apakah kita ada? Tanpa hidup apakah kita nyata? Tanpa hidup apakah kita bisa menyaksikan kehadiran diri kita? Tanpa hidup apakah kita bisa menyaksikan wujud diri manusia kita? Tanpa hidup akan nampakkah segala apa-apa dan segala siapa-siapa? Tanpa hidup apakah ada suatu pagelaran di alam semesta ini? Tanpa hidup yang menghidupi diri kita, maka takkan pernah ada pagelaran-pagelaran di alam semesta ini bila kita tidak hidup, yakni dihidupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Permisi. Jadi hidup inilah Tuhannya seluruh manusia dan Tuhannya seluruh makhluk, serta Tuhannya segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Jadi tanpa hidup, tanpa uripe Allah, kita takkan pernah bisa memeluk agama apapun yang kita peluk. Tanpa hidup, kita takkan pernah memasuki aliran apapun yang Anda ikuti saat ini. Tanpa hidup, kita takkan pernah membuat sekte-sekte atau bergabung dengan sekte-sekte yang selama ini kita geluti. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah, semua takkan pernah wujud, semua takkan pernah nyata, semua takkan pernah hidup, semua takkan pernah nyata bagi kita selama ini tanpa adanya hidup. Inilah bukti yang sangat amat nyatanya bagi seluruh manusia, apapun nama-nama agamanya, apapun nama-nama golongannya, apapun nama-nama sekte-sektenya, Tuhannya hanyalah Esa. Tuhannya hanyalah Ahad. Tuhannya hanyalah tunggal. Meskipun berbeda-beda penyebutan-penyebutan Tuhan bagi masing-masing pribadi suatu agama, bagi masing-masing pribadi suatu golongan, bagi masing-masing pribadi sekte-sekte yang ada di dunia ini. Apapun sesebutannya, pasti tujuan semua ending dari segala ending, apapun nama-nama Tuhan yang kita sebut di dalam perbedaan suatu agama, perbedaan suatu golongan, perbedaan suatu sekte, apapun nama-nama Tuhan yang ada di dalamnya, toh semuanya pasti rujukannya kembali kepada hidup.
uripe Allah. Tanpa uripe Allah, maka takkan pernah ada pagelaran yang demikian itu. Dengan uripe Allah lah, maka muncullah berbagai macam-macam ciptaan. Muncullah berbagai macam-macam penyebutan-penyebutan. Muncullah berbagai macam perbedaan-perbedaan. Karena tanpa uripe Allah, maka takkan pernah muncul segala apa-apa dan takkan pernah muncul segala siapa-siapa di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita ketahui bersama bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang menghidupi seluruh bangsa manusia. Seluruh bangsa tumbuh-tumbuhan. Yang menghidupi seluruh bangsa hayawan dan sebagainya. Inilah bukti bahwa Tuhan itu ada. Inilah bukti bahwa Tuhan itu nyata adanya. Jadi apapun nama-nama agama Anda, apapun nama-nama aliran-aliran Anda, torekoh apapun, maka seluruhnya pasti endingnya yang dicari ya uripe Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sesuai judul di atas tadi, aku tak pernah bertuhan. Apa maknanya? Selama ini hanya seolah-olah saja kita menyatakan diri kita telah bertuhan dan beragama. Selama ini seolah-olah kita mengaku-akui bahwa kita sebagai pemeluk suatu agama. Apapun agamanya, apapun aliran-alirannya, kita menyatakan sudah beragama dan bertuhan di hati kita selama ini. Namun akan tetapi coba cek and recheck diri kita sendiri. Kita tak boleh melihat orang lain. Kita tak boleh menilai orang lain. Nilailah, lihatlah diri kita sendiri dahulu. Meskipun kita menyatakan bahwa kita telah mempertuhankan Tuhan, meskipun dengan pengakuan kita merasa sudah bertuhan, apapun nama agamanya, apapun nama-nama Tuhannya, apapun nama-nama Tuhan yang disebut-sebutnya, akan tetapi pada hakikatnya kita selama ini tidak pernah bertuhan. Tidak pernah memeluk agama. Apa buktinya? Buktinya adalah memang benar, memang betul, memang cocok sekali. Kita selama ini mengaku-akui sudah punya Tuhan di hati kita. Semua itu hanyalah sebatas pengakuan saja. Semua itu hanya akon-akon. Why? Selama ini hanyalah teori saja di dalam bertuhan selama ini. Hanyalah omong kosong. Why? Seolah-olah bertuhan
Tapi kenyataannya di dalam hati kita tak ada Tuhan di dalamnya selain diri kita sendiri yang mentuhani segala aktivitas-aktivitas ini.